Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih. Selama saya beragama Islam, yang saya tahu adalah Muhammad itu Nabi yang berasal dari Arab. Artinya dia memang orang Arab asli gitu, yang setahu saya. Dan teman-teman saya juga yang saya kenal waktu Islam juga pemahamannya sama kok. Nah, terlebih ini satu ustadz ini. Tapi jangan lupa ya, subscribe dulu, like, ya, tombol lonceng dipencet tuh, beri komen. Ya, nih lihat, sama kan pemahaman dengan saya ini Ustadz Somad nih. Jamaah komplain ke saya, Ustadz Somad, saya nggak maulah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Saya nggak suka sama Arab. Belum ada. Sampai hari ini belum ada jamaah yang datang. Saya maunya nabinya orang Jawa pakai belangkon. Belum ada. Belum ada jamaah yang datang. Saya maunya nabinya orang Batak pakai marga, Muhammad Sregar, Muhammad Nasution. Belum ada. Belum ada orang datang komplain ke saya mau nabinya jangan Arab. Kita tidak mempermasalahkan dia. Kenapa orang Arab yang dipilih Allah jadi nabi? Kenapa bukan orang Sunda? Kenapa bukan orang Melayu? Kenapa nabi orang Arab? Karena bahasa yang paling sempurna adalah bahasa Arab. Memang Allah pilih Arab karena nabi itu menghadapi orang Arab, maka dipakai bahasa, tapi ini bahasa yang paling indah. Oleh sebab itu maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus Allah. Apa dia bilang? Ya, kenapa nabi itu tidak berasal dari Sunda, bla 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 bla. Kenapa kalau dari Arab gini 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 gini. Terus dia bilang, "Oh, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang mulia dan sebagainya ya." Ya, tapi saudara, berjalannya waktu setelah saya percaya Yesus Kristus, ya, saya mulai banyak baca Alkitab. Waktu saya baca Alkitab, di Alkitab tidak ada satupun nabi yang berasal dari Arab. Ya, semua dari bangsa Israel. Dan saya terus doa supaya ada para ustadz yang berani mengungkapkan kebenaran. Siapa sebenarnya Muhammad yang dianggap mereka, yang diyakini mereka sebagai nabi ini, atau Muhammad SAW yang dianggap mereka nabi. Nah, saya bersyukur saya menemukan ustadz ini. Dia ungkapkan siapa itu Nabi Muhammad, dan betul-betul dia ilmiah loh, secara akademik ilmiah loh, data-datanya ya dapat dipercaya. Ini dia. Masuk pada pembahasan ini, saya akan sedikit menceritakan Nabi Muhammad itu siapa, atau siapakah dia yang kita kenal. Beberapa orang mungkin belum mengetahui bahwa Nabi kita ini sebenarnya bukan orang Arab. Agak mengejutkan cerita ini bagi beberapa orang, tapi bagi ilmuwan tidak. Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang. Namanya Musta'ribah, dari kata ista'rabah. Jadi beliau ini isti'arab atau Musta'ribah atau Mu'arrab. Jadi kalian yang Jawa nggak usah sedih. Kalian yang Sasak, Bugis, Sunda nggak usah sedih itu. Ya sudah, kalian jadi Indonesia saja. Jadi Musta'ribah. Atau kadang disebut Mu'arrab. Mu'arrabun atau Musta'ribah. Bukan Arab asli. Siapakah leluhur Kanjeng Nabi? Siapa? Siapa mbahnya Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim ya? Ismail bahasa Arab bukan? Ustaz Sipul, bahasa Arab bukan Ismail ini? Bahasa Madura bukan, itu kampungan itu. Kamusnya saja tidak ada kok. Bahasa Ajam itu juga bahasa orang yang ya belum diperbaharui pengetahuannya. Itu bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim ini berasal dari distrik itu kita katakan kampung lah atau kecamatan kalau zaman sekarang, dari distrik Ur-Keldah. Ini di Babilonia. Rajanya yang sangat populer waktu itu adalah Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Dari distrik Ur-Keldah. Di manakah distrik Ur-Keldah itu? Ya di Irak. Ya Irak, Iran itu dulu Babilonia.
Makanya namanya Ibrahim bukan bahasa Arab. Kalau Ibrahim atau Ismail bahasa Arab, coba ditasrif, bisa ndak itu? Jangan nyuruh Haikal Hasan, siapa? Zulkarnain pasti ndak bisa lagi, bahasa Arab saja ndak bisa kok, apalagi yang bukan bahasa Arab kan. Jadi Ismail ini adalah Arabisasi atau isti'arab atau mu'arrab dari Yishmael. Aslinya Yishmael. Yishmael. El ini Tuhan, artinya Elohim. Yishma diarabkan menjadi Yasma. Falah artinya apa? Yasma. Sami'a yas artinya apa? Mendengar. Jadi Ismail ini Arabisasi dari kata Yishmael, orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan. El berarti Elohim. Beberapa tahun yang lalu saya ngajar perbandingan agama. Jadi saya cerita lengkap biasanya di buku Sejarah Tuhan, macam-macam lah ya, perkembangan bahasa dan sebagainya ya. Bukan orang Arab asli, bukan. Makanya pribadinya tidak seperti orang Arab. Kalau Anda mau tahu orang Arab seperti apa, mari kita buka surat At-Taubah. Ini orang Arab asli loh ya. Yang mabuk Arab apalagi, yang Arab KW ya. Ini Arab asli ini. Ada di surat At-Taubah ayat 97-98. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Paling kafir, paling munafik orang Arab itu. Bukan kata saya, kata Quran. Surat At-Taubah 97. Mereka tidak mengetahui la ya'lamu hududa ma anzalallahu, tidak tahu dan memang tidak peduli pada undang-undang, pada hukum Tuhan, enggak peduli itu. Ma anzalallahu ala rasulih, kepada yang diturunkan kepada nabi. Sebagian dari orang Arab gurun ya, sobat gurun itu, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Mereka beranggapan kalau infak ini buang-buang duit, dan yatarabbasu bikumud dawair, menginginkan nabi celaka dan mati. Arab asli itu. Ya, paham ya? Jadi kalian tidak usah sedih itu. Tampangnya tidak kayak Arab, kemudian pakaian tidak Arab, tidak usah sedih, santai saja. Quran itu nilai, Islam itu nilai. Perintahnya hanya pakai menutup aurat, silahkan sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Boleh triplek, boleh terpal, boleh karpet, boleh pakai genteng, kardus, silahkan. Tidak harus gamis itu. Gamis bagus kalau pakai sholat, kalau pakai demo ya enggak. Sudah paham sampai di sini ya? Jadi Kanjeng Nabi bukan orang Arab asli, bukan. Mari kita uji pernyataan ini apa benar atau tidak. Jangan langsung percaya. Filosof mereka tidak percaya sebelum membuktikan. Benar itu benar setelah dibuktikan. Baik, leluhurnya Kanjeng Nabi misalnya, namanya orang Arab jahiliyah ya waktu itu ya tradisinya. Tapi leluhur mbah-mbahnya Kanjeng Nabi ini berbeda. Mereka semua para petualang. Jadi para traveler. Kadang disebut spasialis atau traveler, para petualang. Traveler ya. Misalnya mbahnya Nabi yang ke-6 kalau tidak salah, Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, yang ke-5. Beliau disebut Qusay karena sering berpetualang. Kalau kita baca Barzanji itu nama aslinya Ismuhu Mujammi'. Nama aslinya Sayyid Mujammi', Tuan Mujammi'. Sumiya bi Qusayyin, ia dikasih nama Qusay, dijuluki Qusay litaqasihi, karena beliau sering berpetualangan ke banyak negara. Baik untuk kepentingan belajar, kemudian berdagang dan lain-lain. Nanti mbahnya Nabi yang ke-11 betul-betul memang ahli ekonomi, seorang ekonom, ahli perniagaan. Bin Qusay yang ke-5 tadi kan, bin Qusay bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihir. Fihir ini julukannya Quraisy. Bahasa Arab kuno itu kursun artinya uang. Quraisy ahli di bidang uang, ahli di bidang perekonomian. Jadi kalau ustadz amatir pasti tidak paham ini. Apalagi ustadz YouTube ya yang tidak punya guru, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar di mana-mana, tidak pernah di pesantren itu. Tahu-tahu langsung fatwa gara-gara bikin video YouTube 2 menit misalnya itu.
Nah, mereka, siapakah mereka? Mungkin seperti Arab gurun tadi itu. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, kemudian yajdaru Allah apa yang lama. Sudah kan? Dengarkan? Ya, jadi ini edukasi saja buat kita semua supaya kita ini ya janganlah kita ini memberikan ilmu pengetahuan yang kita anggap itu benar atau tahu tidak dengan penelitian-penelitian yang serius gitu ya. Karena itu saudara Bapak Ibu sekalian, biar ini menjadi edukasi bagi kita yang percaya Yesus, juga bagi orang-orang yang nggak percaya terserah ya, mau percaya kepada mana, kepada Ustadz Somad atau Ustadz tadi. Oke dah, Tuhan Yesus memberkati.